Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Hafizena Tausikal di sini akan menyampaikan eh, pandangan saya terkait integrasi Islam pada bidang statistika. Sebelumnya, apa itu statistika? Statistika merupakan sebuah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan data, dan yang akhirnya kita mempresentasikan data tersebut. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Kaitannya dengan suatu data, statistika tersebut dapat memanipulasi data yang ada. Manipulasi statistik itu banyak ditemukan dalam penelitian-penelitian dan tidak dapat dipercaya. Manipulasi metode statistik juga dapat menghasilkan temuan riset yang tidak kredibel. Manipulasi ini bisa disebabkan kecurangan peneliti atau eh, adanya konflik of interest atau konflik kepentingan dari periset dengan sumber dana dari industri yang hanya mau hasil yang positif aja untuk mendukung pemasaran produknya. Ataupun ada pihak-pihak yang menggunakan statistik tersebut demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Angka-angka tersebut bisa dimanfaatkan demi mencari sensasi ataupun mencari atau eh, membuat kekacauan yang dilebih-lebihkan. Atau bahkan bisa saja fakta yang ada di lapangan berbeda dengan yang aslinya tujuannya untuk mengelabui. Maka dari itu, integrasi Islam yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang pentingnya suatu kejujuran dalam kita mengolah data. Yang pertama dari ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-42, artinya, dan janganlah kamu campurkan yang benar dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang benar, sedang kamu itu mengetahui. Ayat ini menekankan pentingnya untuk kita tidak mencampur adukan suatu kebenaran dengan suatu kebohongan, dan untuk tidak menyembunyikan kebenaran tersebut. Kemudian yang kedua ada surat Al-Baqarah ayat 159. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk sesudah kami menerangkan kepada manusia dalam Al-Quran. Mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat oleh semua orang yang dapat melaknat. Ayat ini menegaskan bahwa menyembunyikan suatu kebenaran tersebut dan tidak mengungkapkannya kepada orang lain merupakan suatu tindakan yang tercela. Kemudian ada surat Al-Baqarah ayat 282. Artinya, bertakwalah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam konteks statistika, hal ini mengingatkan kita tidak untuk bertindak dengan berintegritas dan berkeadilan dalam mengumpulkan dan menganalisis suatu data. Karena sesuai yang secara implisit, secara eksplisit diberitahu bahwa sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian ada dari hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua sifat yang jarang dimiliki oleh orang-orang yang ada pada diri seorang mukmin, yakni amanah dipercayakan dan tablik atau dapat dipercaya dalam memberikan berita. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menekankan tentang pentingnya amanah atau kejujuran dalam perilaku seorang mukmin. Kedua sumber tadi menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan menjaga kepercayaan. Sehingga dalam Islam, berbohong itu dianggap suatu tindakan yang sangat tercela dan bertentangan dengan ajaran agama. Hadis yang kedua yaitu dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang benar dan jujur di sisi Allah akan didampingi oleh para nabi, para sodikin, dan para syuhada di akhirat kelak. Hadis riwayat Tirmizi.
Hadis tersebut menunjukkan bahwa orang-orang yang jujur itu akan mendapatkan kedudukan yang mulia di akhirat kelak. Kemudian yang terakhir ada dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu mengantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan pada surga. Seseorang terus berjuang untuk jujur, dan akhirnya ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hati-hati terhadap kebohongan, karena kebohongan itu mengantarkan kita kepada kejahatan, dan kejahatan tersebut mengantar kita pada neraka. Seseorang terus berbohong, dan akhirnya ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menerangkan atau menggarisbawahi bahwa jujur merupakan jalan menuju kebaikan dan surga, sementara kebohongan adalah jalan menuju kejahatan dan neraka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai uh, integrasi Islam pada bidang keilmuan statistika. Menurut saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.